Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe video saya. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe di bawah, gratis. Terima kasih. Dalam minggu yang keempat atau minggu terakhir di masa Advent, sebelum kita merayakan Natal, Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta dalam bulan keluarga 2022 ini mengajak kita untuk memperhatikan kerendahan hatian dan mempraktekkan kepedulian kita, baik dalam keluarga maupun dengan sesama kita, sehingga sukacita Natal menjadi sempurna dan dapat dirasakan bersama. Melalui tema Natal milik kita bersama, bagaimana kita menyikapinya? Mari kita mulai. Natal bisa dijadikan sebuah perayaan iman dengan bentuk rasa syukur bersama atas kehadiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Semoga dengan semangat Natal kita bawa dan bagikan sebagai wujud oasis yang menyejukkan dan menggembirakan bagi siapa saja di sekitar kita. Oleh karena itu, sukacita Natal yang kita imani dan kita hidupi bisa dirasakan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita, dan bukan hanya kegembiraan yang kita rayakan, kita juga perlu membiasakan diri bersama keluarga kita untuk memperhatikan hidup sesama dalam lingkup yang lebih luas. Karena pada dasarnya kesejahteraan Kristiani adalah kesejahteraan bersama dan membahagiakan semakin banyak orang. Dalam aktivitas kita pada minggu yang keempat ini, kita diajak untuk mendengarkan dengan hati, di mana kita boleh duduk bareng dan berkumpul bersama keluarga atau dengan teman-teman di lingkungan kita, bermain dengan kartu perasaan, di mana setiap kartu ditulis berbagai perasaan, boleh perasaan yang menggembirakan atau perasaan yang menyedihkan. Tujuannya dalam aktivitas ini, kita seringkali melihat baik orang tua maupun anak-anak suka membawa kemegahan diri, kepintaran, atau kehebatan diri. Ini aku loh. Dengan begitu, bisa membuat kita sulit untuk mendengarkan dengan hati. Dalam arti sulit peka untuk memahami kebutuhan sesama atau perasaan orang lain. Hal itulah yang seringkali kita lupakan. Padahal Yesus datang ke dunia ini dengan mengosongkan dirinya, tidak membawa kemewahan diri, bahkan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi bisa dikatakan di dalam aktivitas kita pada minggu yang keempat ini, kita mau berlatih kepekaan dan sikap solider terhadap kehidupan sesama kita, sehingga kita dapat memahami baik pikiran, perasaan maupun kebutuhan sesama kita. Itu juga kalau kita mau dan bersedia untuk mendengarkan. Dan sebagai peneguhan bagi kita, kita bisa baca dalam kitab suci, kita bisa belajar kepada para gembala yang mendengarkan kabar dari malaikat, yang bisa kita temukan di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai 18 dan 20, di mana pada zamannya para gembala dianggap sebuah pekerjaan yang kasar. Namun mereka dipilih Allah untuk mendengarkan kabar sukacita dari malaikat pertama kali. Dan hebatnya, mereka bukan hanya percaya dan menurutinya, tetapi mereka juga mewartakan atau membagikan kabar sukacita itu
kepada orang lain, sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi heran. Nah, teman-teman yang terkasih, kabar sukacita yang mereka dengar mendorong mereka untuk memberikan kesaksian. Para gembala sudah bertemu dengan Yesus, dan pertemuan itu mengubah mereka menjadi pewarta kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Pertemuan kita dengan Kristus terlalu indah untuk didiamkan atau dinikmati sendiri. Tentunya kita juga ingin orang lain, baik keluarga kita maupun sesama kita, bisa juga ikut mengalami kabar sukacita itu. Mari teman-teman yang terkasih, kita buat Natal ini menjadi milik bersama dengan membuat kebaikan setiap hari. Dari satu kebaikan yang kita lakukan dapat menular dan diteruskan kepada sesama kita. Teruslah baca kitab suci, doa setiap hari. Semoga Natal ini menjadi milik kita bersama. Selamat Natal 2022. Tuhan memberkati.